Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu alas. Kita awali dengan membuat slip knot, lalu kita buat chain sebanyak 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Setelah membuat 11 chain, kita lanjutkan dengan membuat SC di setiap loop. Seperti biasa, kita lompati loop pertama, kita membuat single crochet awal di loop kedua. Kita isi setiap loop sampai akhir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kita membuat 10 single crochet. Nah, dari sini kita akan membuat 1 chain, lalu balik rajutan, kita kembali membuat 10 single crochet. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang saya sudah menyelesaikan baris kedua dengan 10 single crochet, lalu kita mengulangi pola yang sama ya. 10 single crochet, kemudian chain 1, balik rajutan ya. Kita kerjakan lagi seperti ini sampai 33 baris. Nah, ini saya sudah punya hasil 33 row atau 33 baris untuk bagian alas ya. Jadi polanya 10 single crochet, kemudian chain 1 ya. Kita kerjakan dengan cara bolak-balik sampai 33 row. Nah, dari sini kita akan membuat keliling alas ya. Jadi setelah menyelesaikan 33 row, sekarang kita akan membuat keliling. Jadi untuk membuat keliling, dari akhir row 33 kita balik rajutan ya. Balik rajutan, teman-teman bisa mengawali dengan chain atau tidak, bebas. Jadi saya tidak mengawali dengan chain di awal keliling ini. Jadi balik rajutan, kemudian di sini kita isi single crochet ya. Lalu kita isi semua loop ini sebanyak 9 loop. Jadi kita akan membuat 9 single crochet ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sudut kita akan membuat 2 SC increase ya, 2 single crochet di dalam satu lubang ya. 1, 2. Kita lanjutkan ke sisi yang panjang. Kita akan mengisi sisi yang panjang dengan single crochet sebanyak 32 single crochet ya. Mari kita lanjutkan ya. Nah, setelah selesai membuat 32 single crochet di bagian panjang,
sampai di sudut kita kembali membuat 2 SC increase ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan mengisi sisi yang ini dengan single crochet. Jadi kita akan buat di sini 8 single crochet sampai di sudut kita kembali membuat increase ya. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, kembali kita membuat increase di bagian sudut ya. Ini sudut. Kita buat 2 single crochet increase. Oke. Nah, ini ekor benang awal kita ikutkan di rajutan berikutnya agar rapi. Kembali kita akan membuat single crochet di sepanjang sisi panjang ini sebanyak 33 single crochet. Baik, mari kita selesaikan. Nah, alhamdulillah ini sudah hampir selesai keliling kita. Jadi ini saya sudah membuat 32 single crochet, dan single crochet ke 33 itu kita kerjakan di loop pertama saat kita membuat keliling tadi ya. Jadi tadi kan di sudut sini baru 1 single crochet. Sekarang kita akan membuat increase di sini. Jadi kita tambahkan di akhir dengan 1 single crochet. Jadi sudut tetap terisi 2 single crochet. Nah, selesai sampai di sini kita beri slip stitch ya. Nah, selesai sudah bagian pertama yaitu alas. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Setelah mengerjakan alas, kita akan masuk ke pola badan. Nah, alas kita ukurannya ini adalah 20 cm panjang dan lebar 7 cm ya. Nah, kita akan lanjut ke pola badan. Untuk badan kita tidak memakai stitch yang rumit karena benang kita sudah berwarna-warni. Kita hanya menggunakan stitch dasar saja. Untuk baris pertama atau round pertama kita akan menggunakan single crochet ya. Jadi kita akan membuat single crochet di setiap loop pada putaran pertama ini ya. Jangan lupa beri penanda di stitch pertama ya. Baik, mari kita beri penanda agar kita mengetahui awal dan akhir dari round kita. Jadi kita akan mengisi tiap loop dengan single crochet. Mari kita kerjakan. Setelah menyelesaikan round pertama, di akhir round kita akan slip stitch ya. Slip stitch ya, slip stitch di sini. Ini tadi adalah slip stitch dari dari keliling alas. Ini stitch pertama kita di round pertama ini. Jadi di sini kita slip stitch. Nah, setelah slip stitch kita akan lanjut ke round kedua, ke putaran kedua. Nah, di putaran kedua kita akan menggunakan stitch half double crochet ya. Nah, kita awali dengan membuat 2 chain ya. Lalu kita akan buat half double crochet di loop yang sama ya. Oke ya. Nah, kita isi semua loop dengan half double crochet. Jadi kita tidak memerlukan motif yang rumit. Kita hanya pakai tusuk dasar saja. Mari kita selesaikan untuk putaran kedua.
Nah, alhamdulillah ini round kedua kita, yaitu tusuk half double crochet di setiap loop sudah selesai. Nah, di akhir loop, di akhir putaran kita akan slip stitch ya, kita akan slip stitch. Kita slip stitchnya tidak di chain ya, kan di awal kita slip stitch, kemudian chain 2 ya, kemudian HDC di loop yang sama. Nah, kita slip stitch di HDC pertama kita, bukan di chain ya. Jadi chainnya kita lewati. Kita slip stitch di HDC pertama ya. Nah, jadi ini selesai untuk putaran kedua ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, karena apa namanya, benang kita yang sudah berwarna-warni, jadi tusuk sederhana aja sudah cantik. Nah, ini sisa benang di awal kita rapikan sebelum kita lanjut. Tinggal digunting aja, tidak perlu dibakar ya. Lalu kita lanjut ke round ketiga. Nah, untuk round ketiga kita akan mengerjakan dengan cara yang sama. Kita akan membuat beberapa baris half double crochet untuk pola badan ya. Baik, mari kita kerjakan dengan cara yang sama. Jadi untuk awalan, setelah slip stitch, kembali kita akan membuat 2 chain, lalu buat HDC di loop yang sama ya. Oke ya, itu dia. Kita lanjutkan putaran ketiga dan seterusnya. Alhamdulillah untuk pola badan kita sudah menyelesaikan 14 round, 14 putaran dengan motif half double crochet untuk di setiap loopnya. Jadi ini ada 14 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi ada 14 round atau putaran untuk pola badannya. Nah, setelah ini kita akan membuat list ya. Kita akan membuat list dari tas kita ini. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi ini dari akhir round ke 14 kita slip stitch ya. Jadi perhatikan ini adalah pertemuan round ya, slip stitch di sini, dan lihat ini rapi, tidak terlihat kalau ini tempat pertemuan ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, dari akhir round 14 slip stitch di sini, kemudian kita buat 1 chain, lalu kita akan membuat single crochet untuk 1 putaran ya. Nah, berbeda dengan pola sebelumnya, kita membuat stitch itu pada both loop ya. Sekarang kita akan membuat single crochet di back loop ya. Jadi kita mengerjakan di back loop di sini ya, di lubang belakang atau satu serat benang belakang. Jadi ini back loop, ini yang depan ini front loop. Kalau kita masuk di dua-duanya ini adalah both loop. Nah, kita akan mengerjakan di back loop ya, di serat belakang ya. Jadi setelah 1 chain tadi, kita akan langsung di loop pertama ya. Di loop pertama, di tempat pertama kita tadi slip stitch ya. Jadi di loop pertama, di lubang yang sama dengan slip stitch, kita akan membuat SC pertama ya, di front loop di back loop ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita isi setiap loop dengan SC back loop.
seperti ini ya. Nih ya, jadi ini kita teruskan sampai 1 putaran ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang saya sudah sampai di akhir dari round list ini ya. Jadi ini adalah SC bot loop terakhir, kemudian kita slip stitch di awalan SC kita slip stitch tidak di bot loop, tidak di back loop, tapi di bot loop ya. Kenapa? Kalau kita SC di slip stitch di back loop nanti berlubang ya. Jadi kalau slip stitch sebaiknya di 2 serat benang agar tidak berlubang kuat ya. Rapikan. Baik, ini adalah akhir dari pola list kita. Jadi sampai di sini nanti kita akan lanjut ke membuat tali ya. Jadi kita akan membuat handle dari handbag kita ini ya. Ini selesai. Perhatikan pola loop yang depan ya. Nanti ini kita akan membuat aplikasi renda di sini ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian handle ya, untuk handbag kita ini kita akan membuat 2 handle, depan dan belakang ya. Jadi sebelum kita membuat, kita beri penanda dulu di bagian mana kita akan membuat handle-nya nanti ya. Ini saya sudah beri penanda. Saya menghitung 13 loop dari sisi kanan dan 13 loop dari sisi kiri ya. Jadi di loop ke-13 saya beri penanda. Jadi ini untuk sisi kiri yang ini tepat di loop pertama round ya. Loop pertama ya, setelah slip stitch. Nah, kemudian di sisi belakang dengan jarak yang sama, 13 dari ujung, 13 loop dari ujung ya. Baik, setelah selesai kita membuat penanda untuk posisi handle, sekarang kita tentukan posisi ring ya. Jadi jika teman-teman ingin tas ini juga bisa diberi tali panjang untuk sling bag, maka beri ring ya untuk mencantolannya. Nah, saya menggunakan ring D ya. Ini kecil, dia ukuran ini 1,5 ya. Ini ya 1,5, ring D 1,5 cm. Nih. Jadi untuk ring D saya posisikan tidak di samping kiri kanan, tapi posisinya nanti di sini ya, bagian depan dan belakang ya, seperti ini ya. Posisi yang berseberangan depan dan belakang nanti kita rajutkan sekalian ya. Jadi ketika kita pakai handbag ini bisa dilipat seperti ini ya, jadi tidak terlihat. Nah, itu untuk posisi ring D. Tapi jika teman-teman ingin meletakkannya di posisi yang berbeda, bebas saja ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, jadi dari akhir ini ya, setelah slip stitch kita buat chain 1 ya. Lalu kita buat SC di loop yang sama. Kemudian kita isi ini terus sampai nanti tiba posisi memasang ring ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah sampai di penanda pertama ya. Ini ada 1 2 3 4 loop sampai ke penanda ya. Ini kita mulai memasang ring ya. Jadi ring di posisi dalam ya, ring di sebelah dalam masuk.
kita langsung rajutkan ring kita. Kita rajutkan ring kita cukup 3 kali ya. Oke, selesai merajut ring, kita buka penanda, lalu kita single crochet di sini. Kemudian kita lanjutkan membuat chain untuk handle kita. Kita buat chain sepanjang yang kita inginkan. Yang penting proporsional dengan handle kita ya. Saya akan membuat chain sebanyak kira-kira 45 chain. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini selesai saya membuat 45 chain ya. Setelah selesai 45 chain, perhatikan chain kita posisinya harus sejajar, harus lurus. Kita buka penanda yang satunya ya, ini penanda yang kedua. Nah, kita akan buat SC di sini ya. Jadi kita SC kan di sini seperti ini ya. Ini selesai untuk awalan handle kita yang pertama. Kita lanjut seperti tadi. Kita akan mengisi loop ini dengan single crochet sampai nanti 4 loop sebelum penanda berikutnya kita akan merajutkan ring D kembali. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini sudah sampai di 4 loop terakhir ya. 4 loop terakhir sebelum termasuk loop penanda, jadi 3 loop sebelum penanda. Kembali kita pasang ring D ya. Kita rajutkan ring D di sini dengan 3 single crochet. 1, 2, dan terakhir 3 ya. Kita buka penanda, single crochet di sini. Kita lanjut membuat chain dengan jumlah yang sama dengan chain kita sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ini saya buat 45, maka yang ini juga buat 45. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, selesai 45 chain. Kembali kita buat SC di loop awal kita ya. Maaf, kita akan buat di sini bukan SC tetapi slip stitch ya. Karena ini loop pertama, slip stitch di sini. Hati-hati. Ya, selesai slip stitch di sini. Kita akan lanjutkan ke putaran berikutnya. Di putaran berikutnya kembali kita akan membuat single crochet. Kita isi kembali single crochet buat loop 1 putaran termasuk chain ini. Jadi kita akan mengisi chain ini dengan single crochet juga ya. Baik, dari sini ya kita buat chain 1 lalu buat single crochet di loop yang sama. Oke, ini lanjut kita isi single crochet. Mari kita selesaikan. Nah, sekarang kita sudah sampai di di awalan untuk handle ya. Nah, di sini kita akan membuat 2 single crochet di crease ya. Jadi ini SC pertama sebelum chain ya.
Ini di sini 1 2 ya. Jadi kita buat 2 SC decrease ya. Kita lihat ada 3 benang di sini, 1 2 3. Kita selesaikan. Kenapa kita buat 2 SC yang kita satukan di sini? Agar handle kita ini nanti kalau kita pegang di atas seperti ini, dia bagian ini tidak mengkerut ya, tapi dia tetap bagiannya lurus tegak ya, jadi sudutnya bagus. Baik, nah kalau sudah selesai, kita lanjutkan isi setiap chain kita dengan single crochet. Baik, mari kita selesaikan. Baik, ini sudah sampai di chain terakhir ya. Nah, jadi di sudut kita juga akan membuat 2 SC decrease ya, 2 SC yang kita satukan di posisi yang sama ya. Di sini 1, kemudian di sini 1, kan dia bot loop bukan back loop ya, tidak sama. Oke, 1 2 3 kita selesaikan. Lanjut, kita kembali membuat single crochet ya. Kita isi single crochet ya, terus sampai nanti ke posisi yang ini ya, posisi yang ini. Nah, kita kerjakan dengan cara yang sama sampai di sini nanti ya. Di sini nanti kita akan membuat lagi 2 SC decrease ya, sini 1 sini 1. Lalu kita isi semua chain ini dengan single crochet. Lalu di sini kembali kita akan membuat 2 SC decrease dan kita slip stitch ya. Baik, mari kita selesaikan dengan cara yang sama sampai akhir. Alhamdulillah, ini sudah sampai ke bagian akhir dari putaran ini ya. Ini putaran terakhir kita ya. Selesai. Ini tinggal, perhatikan, ini tinggal 1 loop akhir ya. Dan kita akan membuat 2 SC decrease di sini. Jadi kita akan membuat SC decrease di 1 loop chain terakhir dan loop chain awal ya. Masuk di sini. Oke. Lalu di sini ya. Ya. Decrease. Lalu kita langsung di loop yang sama kita slip stitch. Oke. Selesai untuk bagian akhir ya. Ini selesai dia ya. Kita tarik benang, kemudian kita putuskan ya. Tarik benang, kita putus, kemudian kita akan rapikan benang akhir kita ke dalam tas dengan jarum tapestri. Baik, kita gunakan jarum tapestri. Oke, ini kita tinggal masuk ke dalam ya. Ini perhatikan, kita tinggal masuk ke sisi dalam. Nah, ini selesai ya. Masuk ke sisi dalam, lalu kita rapikan di dalam. Lihat penampakannya di luar ya. Apakah sudah rapi atau belum?
Terus selipkan di antara rajutan. Hati-hati, ada benang yang terputus itu. Oke, terus kita bawa masuk. Oke, lanjut ke dalam. Terus ya, ya. Untuk lebih aman, kita buat simpul. Ya. Oke. Cukup satu simpul. Kita simpan lagi sisa benang kita. Oke, kita simpan lagi sisa benang kita. Oke, cukup, selesai. Kita rapikan benang, potong, selesai ya. Nah, inilah akhir dari handle kita ya. Jadi row kita berakhir di sini. Teman-teman ini bisa lihat ya di sini bahwa bagian yang kita buat di crease itu terlihat dia tegak ya. Jadi handle kita dia tegak, tidak mengkerut ketika handle kita tegak ya. Jadi dia tidak mengkerut. Nah, ini itu efek dari decrease yang kita buat ya. Nah, jadi setelah ini kita beri list di bagian dalam ya. Beri list di bagian dalam. Setelah selesai baru kita akan beri finishing touch ya. Efek akhir untuk tas kita agar terlihat cantik. Penasaran melihat finishingnya? Mari kita lanjutkan.